Oke, selamat sore teman-teman. Ini suara saya masih kedengaran bagus ya. Sorry nih suara ya kemarin lah ya. Hari ini lumayan lebih parah lagi pileknya. Ya oke, jadi kita hari ini mungkin nggak akan bahas tentang konstruksi, tapi kita kelarin yang ini ya, media. Jadi yang tahun pemilu kita kelarin aja yang di media ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, mungkin kemarin juga udah sempat saya mention, kalau untuk yang media ini mungkin efeknya itu tidak terlalu besar-besar banget. Kenapa? Karena teman-teman tahu ya, kekuatan medsos saat ini itu jauh lebih besar daripada media kayak TV atau surat kabar dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia menggunakan media resmi itu ada aturannya. Ya, aturannya si KPU yang cukup membatasi pergerakan iklan tersebut. Jadi nggak terlalu leluasa banget ya. Iklannya juga paling cuma begitu-gitu saja seperti yang mungkin sempat kita lihat lah di tahun-tahun sebelumnya ya, pada pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi mungkin ya survei Parpol mengatakan bahwa iklan media itu kelihatannya tidak terlalu bagus-bagus sekali. Jadi mereka mungkin akan mengincar lebih ke arah media sosial. Jadi ya mungkin mereka akan pakai Google Apps kah atau Facebook Apps kah atau apalah gitu ya. Mereka mungkin akan mengerahkan itu karena kalau di media sosial aturannya itu kan hampir tidak ada. Ya paling kalau misalnya nanti viral ya, kalau misalnya ternyata tidak terlalu bagus-bagus sekali, mungkin udah ditutup sama Kemenpo ya. Tetapi biasanya udah sebar, udah nyebar duluan ya. Nah, tetapi teman-teman, kalau teman-teman lihat teknikal dari media kan di indeks harga saham gabungan itu nggak terlalu banyak ya, di Bursa Efek Indonesia itu nggak terlalu banyak. Yang paling yang kita bisa lihat itu sekitar 4. Yang 4 doang ya, MNCN, induknya BMTR, kemudian SCMA, induknya si MTEK. Itu aja ya. Jadi yang mungkin yang kita bisa lihat itu adalah di teknikalnya ya, teknikal. Jadi kalau teman-teman lihat, oh ya ini ada berita yang mensupport lah ya, mendukung apa yang kita bicarakan tadi. Jadi untuk ini ya, dari direktur utamanya MNCN itu udah mengatakan bahwa marketing politik itu mungkin lebih banyak dilakukan di medsos atau internet karena konten di sektor itu tidak seketat di TV. Ya, jadi ini yang teman-teman bisa lihat. Terus ini dari MTEK bahkan tidak sampai 2% di tahun politik. Jadi kenaikan dari porsi iklan politik itu ya paling cuma sekitar 2% itu. Ya, jadi ya harusnya tidak akan terlalu berefek sekali pada peningkatan kinerja mereka. Nah, kalau dia tidak berefek banget ya. Nah, yang teman-teman mesti cari itu adalah ada nggak sentimen di luar tahun pemilu. Jadi kalau kita lihat untuk tahun pemilu buat di media nggak terlalu oke-oke sekali. Mungkin kalau Google listing di sini atau Facebook ya Meta listing di sini, nah mungkin itu yang bisa kita incar karena pasti mereka akan mendapatkan pendapatan lumayan. Ya mungkin kalau kita boleh katakan seperti itu. Ya, tetapi kalau misalnya untuk media-media resmi ya kayak misalnya Indosiar lah, SCMA, itu kan berarti di MTEK ya. Peningkatannya tidak terlalu signifikan ya. Oke, nah itu ya. Tetapi teman-teman kalau lihat teknikalnya kok menarik ya. Kita lihat MNCN ya, MNCN mungkin lihat langsung dari trading view-nya aja ya, MNCN. Saya pakainya adalah yang chart yang weekly ya. Teman-teman yang di IG boleh ya dibuka chartnya, jadi kita bisa itu ya sambil bareng lihat ya. Teman-teman lihat MNCN, walaupun ini sebenarnya kita nggak trading kan ya grup ini ya, tapi teman-teman bisa lihat ya teknikalnya cukup menarik. Jadi kalau lihat dari trendline pertama sudah selesai, trendline kedua ini juga udah sebentar lagi kelar nih. Ya, apakah dia akan menarik? Kita nggak tahu ya. Oke, tetapi ini supportnya, support yang pernah terjadi di 26 Desember 2018. Ya, jadi itu udah lama. Karena saya pakainya weekly ya. Teman-teman bisa lihat ya, dites lagi di September 2020. Kemudian dites lagi hari ini ya. Dites kembali
support tersebut. Jadi ya kayak jadi triple bottom ya. Jadi kalau dia jebol ya mungkin akan pilihannya dua ya kalau MNCN ya. Satu spring, kemudian dia langsung naik dengan cepat. Ya saya gedein ya. Ini ya, satu bisa jadi dia spring ke bawah, spring terus habis itu naik dengan cepat, balik lagi, terus nanti akan membentuk yang namanya higher low. Jadi struktur marketnya ada di situ. Ya, kemudian mungkin akan jebol ya. Ini trendline ini ya, kalau dia jebol, mungkin itu adalah skenario atau pilihan kita yang terbaik untuk ya paling aman lah ya untuk melakukan entry untuk si MNCN. Ini saya lihatnya dari sisi teknikalnya ya. Kalau dari sentimen pemilunya itu nggak tahu efek-efek sekali. Teman-teman bisa research lagi untuk sentimen lainnya. Ya, karena yang saya tahu itu Pak Lo Keng Hong ada di BMTR ya. Nah, dia ada di BMTR itu ngapain? Kenapa? Pasti ada alasan. Kalau nggak, dia nggak ngapain beli BMTR. Apa karena kedekatan dia dengan Pak Hari? Nggak tahu kan? Ya. Tapi pasti ada sesuatu. Makanya kenapa Pak Lo mau masuk ke situ. Oke? Nah, ini ya teman-teman lihat, ini secara teknikal ya. Karena saya pakai weekly, teman-teman bisa ke daily untuk lihatnya lebih detail lagi ya. Ini ada di daerah support, jadi sekitar 680. Ya, ingat ya, skenario kita ada dua nih sekarang. Pertama adalah dia spring ya, dia shake out, dia turun, kemudian dengan cepat dia naik kembali. Artinya kalau dia spring, berarti penurunannya itu biasanya disertai oleh volume yang sedikit. Ya, volume yang kecil. Ya, kalau lihat dari pergerakannya sih ya harusnya nggak tahu banyak orang yang akan melihat ini lagi ya. Karena pergerakannya teman-teman bisa lihat kan, ini adalah downtrend-nya, downtrend udah selesai, dia broke, dia patah trend, kemudian ini AR-nya, ya ST, kemudian ya teman-teman tinggal itulah ya, tinggal lanjutin aja. Nah, ini adalah trend yang kedua. Ya, kita mau lihat itu adalah dia breakout. Ya, dia breakout, kemudian dia akan membentuk LPS, ya ada higher low. Kemudian nanti mungkin akan ada jump over the creek, ya ini akan ada SOS-nya, mungkin dia akan build up di situ. Ini kalau technical loh ya. Kalau technical kita melihatnya dia akan ada skenario seperti itu. Ya, moga-moga didengar sama manajemennya ya dia melakukan kayak gitu ya. Ya, tapi ya teman-teman tahu lah. Bagaimana MNCN? Kadang-kadang teknikal nggak bisa mendeteksi pergerakannya. Ya, ini MNCN. Kemudian ada induknya. Kita lihat langsung ya ke induknya. Induknya itu adalah BMTR. Ya, Global Medicom ya. Nah, kalau teman-teman lihat yang di chart weekly-nya, itu juga kelihatannya memang cukup menarik ya BMTR ya. Saya naikin dulu ini ya. Teman-teman kalau misalnya bikin di bawahnya untuk trendline, itu juga ketemu ya. Jadi ini ada di area state 1. Ya, kita boleh katakan seperti itulah. Dia ada di area state 1. Jadi setelah penurunan, kemudian kita nggak menemukan lagi adanya low yang baru sejak 2020. Ya, sejak 2020 kita tidak menemukan ada low yang baru lagi di BMTR. Ya, mungkin ya Pak Lo beli ya karena memang cukup murah ya kalau dibandingkan dengan harga di tahun-tahun 2013-an. Ya, kalau lihat dari teknikalnya memang ini udah dikategorikan murah lah. Karena udah dibawa kan. Udah jauh banget dari harga di 2012-2013 itu ada di 2.600-an. Jadi upsize-nya memang gede sekali. Ya, upsize-nya memang gede. Ya, cuman ya kita nggak tahu ya nanti dia akan seperti apa. Karena ini kan BMTR kan induk ya. Apakah batu baranya ya masih cukup bisa menghasilkan atau seperti apa, kita nggak tahu. Tapi ini kita lihat teknikalnya dulu ya. Teknikalnya mengatakan kepada kita bahwa dia ada di sekitar support. Jadi kalau bilang cukup murah ya, iya cukup murah untuk kelihatan dari teknikalnya. Jadi udah cukup murah, udah di area diskonnya lah. Ya, kalau pergerakannya teman-teman kalau bikin itu ya dibelah dua dari pergerakan pergerakan yang dia turun ke bawah, ini udah pasti di bawahnya pakai Fibo ya, itu udah pasti di bawahnya 78%. Itu udah cukup murah pergerakannya. Jadi ya makanya kenapa upsize-nya itu gede, risk-nya itu dari kecil. Ini dari perspektif teknikal ya. Ya kalau GCG-nya teman-teman cek sendiri lah, itu udah sesuaikan dengan karakter masing-masing lah kalau teman-teman mau trading di sini. Oke?
Ya, jadi saya nggak akan bicara mengenai dalam-dalamnya, tetapi teknikalnya menarik. Kayak MNCN maupun BMTR, keduanya teknikalnya menarik. Ya, oke, jadi udah tinggal ini. Kalau kita agresif, sebenarnya udah tinggal cicil aja. Agresif ya, hari ini bahkan ada kenaikan 7,4%. Ya ini makanya saya kejar nih, soalnya udah banyak sekali yang bergerak. Tetapi ini juga sekalian ya, saya mau mengingatkan teman-teman, jangan lupa bahwa ada pola di indeks harga saham gabungan yang ada peluang terjadi koreksi di sana. Ada polanya. Ya, apakah polanya akan terjadi di tahun ini atau polanya mungkin akan terjadi di bulan-bulan ini, ya kita nggak tahu. Ya, tetapi ya teman-teman tinggal perhatikan aja ya untuk teknikalnya. Jadi ya kita masih ngelihat adalah area berapa itu? 6.000 berapa itu? Ya 6.500 sampai 6.600. Jadi ya kalau teman-teman udah lihat indeks harga saham gabungan sampai jebol ke bawah daerah ini, low-nya itu ada di sekitar 6.500, 6.550 ya. Teman-teman tahu bahwa kemungkinan besar ada peluang terjadi koreksi di sana. Ya kalau lagi sempat, kalau lagi santai, teman-teman bisa lihat S&P 500. Ya, apakah di situ ada koreksi apa enggak? Teman-teman bisa lihat sedikit PR ke sana ya. Oke, tadi MNCN dan BMTR. Kemudian kita bisa lihat SCMA. Pasti ya, teman-teman pasti akan pengen sekali lihat ini kan. SCMA-nya gimana? Kalau SCMA itu untuk teknikalnya ya, dia tidak semenarik si yang tadi ya, BM itu ya. BMTR dan MNCN, dia tidak semenarik itu ya. Tapi kalau lihat dari pergerakan turunnya, dia udah selesai. Ya, pergerakan turunnya betul dia udah kelar. Ya, nah, tetapi nanti ini apakah akan melanjutkan pergerakan naik? Ini yang sedang kita tungguin ya. Jadi untuk yang short termnya buat swing doang ya, kita akan tunggu dia break di sekitar 260-an. Ya, 260-an. Targetnya jangan tinggi-tinggi dulu. Kalau dia bisa sampai ke 400-an itu sebenarnya udah cukup banget. Ya, dia bisa balik lagi ke area yang di atas itu tuh yang terjadi di Januari 2021 atau di Juli 2021-an. Itu sebenarnya udah cukup oke banget lah. Ya, nah, kalau dia bisa bergerak terus, nah itu tinggal nanti kita lihat dari trailing stop-nya. Ya, ini untuk SCMA. Sebenarnya cukup menarik sih. Tetapi tidak semenarik si MNCN maupun BMTR. Tapi ya teman-teman tinggal analisa ulang ya. Saya nggak tahu apakah gayanya mirip-mirip nggak dengan kita. Kalau iya, ya berarti ya teman-teman akan melihat itu menarik, MNCN maupun BMTR. Nah, sedangkan CMA, kita akan tunggu dia break dulu. Ya, ini mungkin lihat dari daily, ya break di 260-an kan. Nih, ya. S&P 500 sudah jebol downtrend line ya. Nah, oke. Ya, nanti tinggal tungguin aja. Soalnya kita masih belum melihat ada pergerakan yang cukup bagus sih. Makanya ini semua masih pola ya, pola yang terjadi pada si IHSG ya, IHSG dalam berapa ini 2013-an ya, kita ini yang kita lihat. Jadi kalau teman-teman masih belum tahu soal polanya, ini berarti yang bagian pertama ya, bagian pertama di tanggal berapa ya, saya udah lupa ya. Jadi kalau teman-teman lihat polanya, ini saya hanya ulangin doang ya. Kalau teman-teman lihat polanya, setelah koreksi akan ada rebounds, ya akan ada rally, koreksi, rally. Jadi ini koreksi-koreksi yang terjadi karena adanya resesi, ya adanya resesi. Nah, tetapi teman-teman lihat pola yang terjadi pada ini nih, pada 2018 ya sama yang sekarang. Itu kurang lebih apakah akan mengulangi hal yang sama? Karena dari 2016 ya 2014, 2015 ya 2000 sampai 2018 itu ada rally di sana, kemudian habis itu terjadi best. Ya, terjadi best. Jadi kalau kata kita itu adalah stage 3 ya. Stage 3 itu kayak bertahan akhirnya jebol karena Covid. Ya, terus akhirnya turun kan. Nah, setelah turun, nah pada masa Covid kan terjadi yang namanya percetakan uang yang luar biasa. Jadi gelontoran untuk likuiditas itu luar biasa sehingga menggenjot pergerakan harga dari ya saham itu sendiri. Ya, jadi seakan-akan seperti ekonomi lagi baik-baik saja.
Padahal itu menggunakan uang panas, kalau kita boleh katakan seperti itu. Kenapa dibilang uang panas? Karena uang ini bisa sewaktu-waktu ditarik. Nah, begitu ditarik, teman-teman bisa lihat bagaimana jebolnya. Ya kan? Nah, ini sebenarnya cuma kita menunggu aja apakah pola yang terjadi di 2018-2020 yang ngebest di atas, ini terjadi di tahun 2022 sampai 2023. Ini berapa lama nih? Sampai akhirnya nanti jebol. Ya, atau dia nggak jebol, tapi habis itu langsung naik kembali. Jadi cuma ngebest, kemudian naik kembali. Jadi ini yang teman-teman mesti perhatikan. Dan ini bukan sebuah berita buruk, teman-teman. Ya, bukan berita buruk, bukan berita fear. Ya, saya mau ulangi sekali lagi. Orang kalau dikasih tahu akan ada koreksi, malah ketakutan. Ini kan indeks lagi bagus-bagusnya, ngapain lu ngomong-ngomong soal koreksi? Ini masalah pola, kita cuma bersiap aja. Kita ikut nggak pada saat indeks lagi naik? Ya, kita ikut. Ya, teman-teman bisa lihat kayak misalnya saham-saham yang berhubungan dengan tembaga ya, dan aluminium, bauksit segala macam itu kan mengalami kenaikan kan. Kita ikut gitu loh. Tetapi kita bersiap kalau dia jebol, indeks harga saham jebol, kita juga siap gitu loh. Dengan uang, kenapa? Karena teman-teman lihat polanya juga. Setiap kali koreksi terjadi, selalu akan diikuti kemudian oleh rally. Ya, jadi artinya apa? Harga-harga saham yang tadinya mahal, ya itu akan terkoreksi menjadi murah lagi. Contoh misalnya, banyak kan yang membahas soal fundamental si MDKA. Walaupun ya kita nggak lihat MDKA, karena udah terlalu tinggi kan. Nah, itu kan terlalu tinggi. PR-nya tinggi lah, apalah, PBV-nya segala macam itu tinggi. Betul, memang karena itu kita nggak ngincar si MDKA. Kita ngincarnya yang bagian bawah kan. Nah, jadi kalau sampai ada koreksi, MDKA kan menjadi lebih menarik kan? Benar nggak? Gitu ya. Nah, mungkin nanti akan BBCA atau mungkin yang big cap lain akan jauh lebih menarik kalau dia ada koreksinya. Sehingga orang mau kembali lagi masuk dengan likuiditas yang lumayan. Gitu ya. Jadi orang apa ya, kalau minjem punya si kata-katanya si Warren Buffett, pada saat orang sedang greedy kayak sekarang, oh seakan-akan indeks itu udah nggak akan turun lagi, ini udah pasti akan lanjut terus. Nah, lu berarti apa? Siap-siap untuk fear. Kita fear gitu loh. Ya karena ada pola seperti ini ya. Kira-kira kapan jebol ya? Kalau dia jebol, gue mau taking profit dulu lah. Gitu ya. Jadi artinya kita udah siap dengan uang cash untuk ke bawah. Jadi pada saat dia udah di bawah, kita tinggal buy. Pada saat orang fear-nya maksimal, kita greedy-nya juga maksimal. Ya, itu prinsip dari trading gaya saya ya. Kalau gaya orang lain saya nggak tahu. Oke? Ya, balik lagi. Tadi udah sampai mana? Udah sampai SCMA ya. Ini mungkin nggak akan terlalu panjang-panjang sekali ya. Karena saya berusaha untuk menyimpan suaranya agar tidak sampai habis ya. Oh ya, besok mungkin tidak ada market update pagi karena pengalaman saya semalam habis minum obat bangunnya siang gitu loh, nggak bisa bangun pagi. Ya, oke. Nah, nanti paling konstruksi kita lanjutin di minggu depan ya. Oke, nah setelah itu kita lihat MTEK. MTEK itu adalah induknya. Nah, kalau teman-teman lihat MTEK itu tidak menarik sama sekali teknikalnya. Ya, teknikalnya sangat-sangat tidak menarik. Kalau kita lihat ini adalah stage 1, ini 2, ini 3, berarti dia sedang jalan di stage 4. Jadi nggak mungkin kita menampung atau menangkap pisau jatuh. Jadi karena dia di stage 4. Ya, apalagi kalau kita lihat dari tahun pemilu segala macam, itu kayaknya tidak terlalu menambah pundi-pundinya si MTEK gitu loh. Ya, Indosiar mungkin tidak akan dapat yang banyak-banyak banget, SCMA juga nggak akan dapat banyak-banyak banget. Jadi oleh sebab itu, ya pilihannya MTEK itu buat apa? Ya paling nggak dia mungkin jualan sahamnya si Bukalapak lagi atau bagaimana kan? Itu yang kita lihat. Tapi secara teknikal ini sudah jebol. Jadi ini udah dalam keadaan stage 4. Ya, stage 4. Jadi stage 3, stage 4 itu adalah markdown. Ya, markdown itu berarti udah dalam keadaan downtrend. Jadi bisa aja pergerakan harganya dia masih akan balik misalnya retest ke low yang pernah terjadi sebelumnya, kemudian turun lagi ke bawah. Ya. Nah, ini yang teman-teman juga bisa perhatikan lah. Oke, Rans Entertain IPO-nya untuk MTEK. Oke.
Ya kalau runs in sebagai gini sih ya. Untuk ini ya, untuk runs entertainment ya. Saya sih nggak tahu ya bisnisnya seperti apa. Mungkin teman-teman akan jauh lebih ini ya. Jauh lebih dia bisnisnya seperti apa. Tapi kalau untuk sebuah entertain yang mengandalkan sosok seseorang, ya ini kayaknya agak-agak repot ya. Agak-agak susah untuk dipertahankan kelangsungan dari bisnisnya. Ya, kelangsungan dari bisnisnya itu yang saya lihat. Jadi artinya kalau toko ini hilang, ya udah bubar gitu. Bubar dia punya itu. Nah, saya nggak tahu seberapa profesional si Rans Entertain itu membangun manajemennya. Ini kalau pendapat saya, apalagi kalau dia baru IPO kan, kita ya paling ya pasti nggak melakukan pembelian ya. Mungkin ada yang banyak bertanya, kayak kemarin saya beli bir ya. Ya, mungkin itu sesuatu yang berbeda. Kenapa? Kalau teman-teman riset itu memang dia punya pasar sendiri gitu loh. Dan apa ya? Kalau kita bilang kayak tuak ya, tuak di Batak itu ya itu penikmatnya udah ada sendiri. Kalau misalnya teman-teman lihat di Cap Tikus ya, itu yang di daerah Sulawesi Utara kan, mereka udah punya penikmat sendiri gitu. Atau mungkin ya daerah-daerah daerah Kalimantan segala macam itu mereka udah punya penikmat sendiri. Nah, saya cuma mengambil pangsa pasar itu saja gitu loh. Ya kita ngelihat bahwa pangsa pasar itu saja harusnya bisa cukup menggerakkan fundamentalnya gitu ya. Karena pemasukannya apalagi kemarin kan udah sempat kerjasama ya. Nah, balik lagi ke si Rans ini saya lebih cenderung melihat bahwa ya mereka hanya menampilkan sosoknya. Jadi kayak kita bilang apa ya? Kayak flexing lah ya. Teman-teman lihat bagaimana kehidupan mereka di tayangan di TV dan lain sebagainya. Artinya kalau orang ini sudah nggak ada, sosok ini, tokoh ini udah nggak ada, ya bubar gitu. Jadi ya kalau dibilang mereka akan dapat banyak nggak dari IPO ini, tergantung ya bagaimana mereka menggorengnya ya. Ya paling itu doang sih. Tapi kalau saya sih tidak gitu tertarik kalau untuk saham-saham IPO. Bisnis polling pemilu, sebenarnya kalau dibilang bisnis polling ya, MTech itu nggak seterkenal misalnya kayak Carta Politika. Terus ada beberapa lembaga-lembaga yang mungkin akan lebih dipakai ya dibandingkan dengan si MTech-nya gitu ya. Jadi sekarang balik lagi deh, saya nggak mau terlalu lebar itu, balik lagi ke teknikalnya. Kalau MTech itu sudah tidak menarik ya, dari teknikalnya sudah tidak menarik sama sekali karena dia udah memulai stage 4-nya, sudah memulai si markdown-nya ya. Markdown-nya apakah nanti akan diikuti oleh SCMA? Ya kita nanti tinggal lihat aja ya. Iflik ya, bukan SCMA punya Netflix apa ya, apa namanya saya lupa ya. Itu kayaknya dengungnya itu juga udah nggak terlalu itu ya, nggak terlalu gede-gede banget ya kedengarannya ya. Video ya juga udah nggak terlalu gede-gede banget karena memang isinya kalah banget dengan si Netflix, kalah banget dengan si Disney Plus ya. Karena saya pernah langganan beberapa lama ya gitu-gitu doang gitu loh. Jadi ya buat penikmat sinetron segala macam ya mungkin cukup itu ya. Tetapi yang untuk yang lain saya nggak ngelihat ada hal-hal yang seperti itu. Oke? Ya, jadi ini untuk si media kita cuma sampai ke sini aja ya. Saya paling ya cukupkan dulu untuk di sini ya. Sedangkan untuk konstruksi kita akan bicara besok ya. Kita akan bicara besok, nanti ada off the record discussion ya. Kenapa off the record? Karena saya merasa itu cukup sensitif ya untuk dibahas. Jadi ya hanya buat alumni saja. Paling itu dulu, oke?